Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Yunita Agustin dari kelas 10 BDP 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Artificial Intelligence atau AI. Pertama-tama, saya akan membahas tentang pengertian dari AI. Saat ini, AI tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Tentunya kita akan bertanya mengenai apa sih AI itu? Artificial Intelligence atau yang sering kita dengar dengan sebutan AI adalah kemampuan komputer atau robot yang dikendalikan olai komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan kecerdasannya. Saat ini telah banyak sektor pekerjaan yang memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence. Meski demikian, hingga saat ini belum ada teknologi Artificial Intelligence yang dapat melakukan atau menggantikan manusia sepenuhnya. Dilansir dari laman Britannica, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence adalah kemampuan mesin untuk melakukan tugas yang dianggap serupa dengan kecerdasan manusia. Biasanya, penggunaan teknologi Artificial Intelligence diterapkan di aplikasi umum seperti game, terjemahan bahasa, expert system, hingga robotika. Selanjutnya adalah sejarah singkat mengenai AI. Artificial Intelligence pertama kali mencuat sejak dimulainya perkembangan komputer digital di tahun 1940-an. Istilah Artificial Intelligence sering diterapkan pada proyek pengembangan sistem yang serupa dengan proses intelektual yang menjadi karakteristik manusia. Karakteristik tersebut meliputi kemampuan untuk bernalar, menemukan makna, mengeneralisasi, hingga belajar dari pengalaman masa lalu. Namun, meskipun terus mengalami kemajuan dan perkembangan dalam kecepatan pemrosesan dan kapasitas memori, belum ada program yang dapat menandingi fleksibilitas manusia dalam domain yang lebih luas. Di sisi lain, beberapa program telah mencapai tingkat kinerja ahli dan profesional manusia dalam melakukan tugas spesifik tertentu. Sebut saja diagnosis medis, mesin pencari, dan pengenalan suara atau tulisan tangan. Selanjutnya adalah konsep Artificial Intelligence. Pekerjaan substansial paling awal di bidang Artificial Intelligence dilakukan pada pertengahan abad ke-20 oleh ahli logika dan perintis komputer Inggris yaitu Alan Matheson Turing. Pada tahun 1935, Turing mendeskripsikan mesin komputasi abstrak yang terdiri dari memori tak terbatas dan pemindai yang bergerak bolak-balik melalui memori dan simbol demi simbol. Tindakan pemindaian tersebut ditentukan oleh program instruksi yang juga disimpan dalam memori komputer dalam bentuk simbol. Ini adalah konsep program tersimpan Turing yang memungkinkan mesin beroperasi, memodifikasi, atau meningkatkan programnya sendiri. Konsepsi Turing sekarang hanya dikenal sebagai Universal Turing Machine atau mesin Turing universal. Semua komputer modern pada dasarnya adalah Universal Turing Machine. Hingga saat ini, Artificial Intelligence telah berkembang secara paralel dengan perkembangan pemrosesan komputer. Selanjutnya adalah penerapan sistem Artificial Intelligence. Ada banyak penerapan sistem Artificial Intelligence di dunia nyata saat ini. Dilansir dari laman IBM, berikut adalah beberapa contoh yang paling umum penerapan Artificial Intelligence di dunia nyata. Yang pertama adalah pengenalan ucapan. Pengenalan ucapan dikenal juga dengan istilah Automatic Speech Recognition atau ASR, pengenalan ucapan komputer, atau Speak to Text atau ucapan ke teks. Sistem ini adalah kemampuan yang menggunakan Natural Language Processing atau NLP atau pemrosesan bahasa alami untuk memproses ucapan manusia ke dalam format tertulis. Banyak perangkat seluler menggunakan pengenalan suara ke dalam sistem mereka untuk melakukan pencarian suara atau memberikan lebih banyak aksesibilitas seputar layanan pesan singkat. Yang kedua adalah customer service. Saat ini, agen virtual online telah menggantikan manusia di beberapa sistem layanan pelanggan atau customer service. Mereka menjawab pertanyaan umum seputar topik layanan seperti pengiriman, memberikan saran yang dipersonalisasi, hingga menyarankan ukuran untuk pengguna. Contoh paling umum adalah bot pesan di situs e-commerce dengan agen virtual, aplikasi pesan seperti Slack dan Facebook Messenger, dan sejumlah tugas yang biasanya dilakukan oleh asisten virtual dan voice assistant. Yang ketiga adalah visi komputer. Teknologi Artificial Intelligence ini memungkinkan komputer dan sistemnya memperoleh informasi yang dari gambar digital, video, dan input visual lainnya. Nantinya berdasarkan input visual tersebut, komputer akan dapat mengambil tindakan. Kemampuan memberikan rekomendasi ini berbeda dari sekadar tugas pengenalan gambar. Visi komputer memiliki aplikasi dalam penandaan foto di media sosial, pencitraan radiologi dalam perawatan kesehatan, dan self-driving car dalam industri otomotif.
Selanjutnya adalah dampak positif dari AI. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. AI dapat mengambil alih tugas-tugas yang repetitif dan memakan waktu yang membuat manusia lelah dan bosan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Yang kedua adalah meningkatkan akurasi dan konsistensi. Dengan menggunakan teknologi AI, keakuratan dalam mengambil keputusan dapat ditingkatkan serta membuat kesalahan yang dilakukan secara konsisten dapat dikurangi. Yang ketiga adalah meningkatkan inovasi. AI dapat membantu menemukan solusi baru untuk masalah yang sulit diselesaikan manusia, sehingga meningkatkan inovasi dan kemajuan teknologi. Dan yang terakhir adalah mengurangi risiko. AI dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam situasi yang berbahaya atau beresiko tinggi, sehingga dapat mengurangi resiko dan mempertahankan keselamatan. Selain dampak positif, AI juga mengandung dampak negatif, yaitu yang pertama, hilangnya pekerjaan. AI dapat mengambil alih tugas manusia sehingga memicu hilangnya pekerjaan bagi manusia yang bergantung pada pekerjaan rutin. Yang kedua adalah masalah privasi. AI dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dihasilkan oleh pengguna, dan hal ini dapat memicu masalah privasi dan keamanan data. Yang ketiga adalah bias. AI dapat memperkuat bias yang sudah ada dalam data pembelajaran yang digunakan dalam membuat model AI, sehingga hal itu dapat memperkuat ketidakadilan sosial yang sudah ada. Dan yang keempat adalah masalah keamanan. AI dapat digunakan oleh cybercrime untuk melakukan serangan di dunia maya dengan mencuri informasi penting, sehingga dapat menjadi ancaman keamanan yang serius. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.